ngamuk memang suka ngeliat-liat sekitar teman. Main asal seruduk aja. Dengan beban seberat tubuh Rino, ia juga sanggup kok membawanya kemana-mana. Wah, sabetan ekornya cukup kuat ya, hingga mampu memecahkan cangkang telur loh. Dinarasikan bahwa pari yang terlihat dari bawah ini adalah sosok anak durhaka yang telah dikutuk oleh orang tuanya. Ada sapi yang mengamuk tuh. Semuanya minggir. Ayo menjauh. Sapi kalau lagi ngamuk memang suka ngeliat-liat sekitar teman. Main asal seruduk aja. Sampai-sampai ada peternak yang terguling-guling karena saking kuatnya tarikan sapi. Alasan sapi mengamuk ada beberapa faktor teman. Salah satunya adalah stres ketika perjalanan. Ditambah suasana pasar yang ramai dan berisik, jadi membuat sapi semakin tidak nyaman. Ya memang beginilah kondisi di pasar hewan teman. Ada saja momen-momen yang membuat jantung dak-dikduk. Oh iya, pasar yang didatangi Kak Audrey dan ibu ini adalah pasar hewan Rojokoyo Ngadiluih Kediri. Kanan sapi, kiri sapi, depan sapi. Oh, ya. Iki open-open aku dhewe, Mbak. Ini open ini wis lumayan nggih. Api-api. Ngomong kula ya. Oh, yo yo. Oleh. Stop! Sebentar! Ini beneran bayarnya pakai uang 10 ribuan? Emang boleh harga sapi semurah itu? Jadi begini teman, Otan bantu luruskan sedikit ya. Karena harga sapi itu nggak murah, jadi sangat riskan jika tawar-menawar sambil tenteng-tenteng uang tunai. Apalagi kalau sapi yang dibeli banyak tuh jumlahnya, bisa ahayap alias bahaya. Jadi di sini kebanyakan para peternak memakai uang pecahan kecil hingga koin saat tawar-menawar. Meskipun ada juga ya yang bawa uang gepokan ke pasar, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi kok uangnya dicium-cium dulu sih sama Kak Audrey? Memangnya ada baunya ya Kak? Sebenarnya yang dilakukan oleh Kak Audrey itu sebagai pertanda jika pemilik sapi sedang mempertimbangkan harganya teman. Kalau dirasa kurang sesuai dengan tawaran, maka penjual sapi langsung mengembalikan uangnya sambil meminta maaf. Ayo, Kak Audrey, semangat terus ya, jangan putus asa. Wah, kali ini yang nawar si Nakula dan Sadewa adalah anak kecil teman. Tapi kecil-kecil begini udah pinter banget tuh nawarnya. 90 saya deal nggih, modele niki di kaki ini dibenahi nggih. siap. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup alot, memakan waktu yang lama, harga pun telah disepakati, yaitu jatuh di angka 90 juta rupiah. Akhirnya kamu resmi pindah kandang juga ya sob. Oh iya teman, harga 90 juta ini untuk 2 ekor sapi, plus sudah termasuk biaya untuk dandanin sapi. Jadi sebelum sapi dibawa pulang oleh pemilik barunya, sapi wajib dibawa ke salon dulu tuh. Para tukang salon sapi ini biasanya akan merapihkan kuku sobat Otan yang sudah panjang. Treatmentnya mulai dari dipotong sampai dikerik. Selain itu, yang wajib diperhatikan adalah bagian telapaknya. Bagian bawah ini harus rata dengan tanah, supaya saat sapi berjalan tidak mengalami cedera karena mudah tersandung atau tidak seimbang. Nah, sekarang sobat Otan ini langsung kelihatan makin ganteng kan kayak Otan? Dan itu tandanya, saatnya
Kak Audrey berpisah dengan Nakula dan Sadewa. Kalian baik-baik di tempat baru ya. Jadilah sahabat terbaik untuk si anak topi hitam ini. Otan yakin kamu pasti akan bahagia. Teman, selain ada pasar untuk melakukan jual beli sapi, Otan mau ajak kalian ke peternakan sapi tempat Sobat Otan ini dibesarkan. Tapi peternakan yang ini cukup beda loh, karena ini adalah peternakan sapi organik. Loh, kok sapinya dibebaskan begitu aja ya? Dan tanpa tali. Nih Tan, talinya udah dilepas, jadi sapinya bisa bebas bergerak buat nyari makan. Wah, iya juga Kak. Sobat Otan yang satu ini sudah nggak ada tali keluhnya. Sabar Sob, pelan-pelan. Jadi Sobat Otan ini adalah sapi perah yang dibiasakan hidup tanpa tali keluh, makan dari bahan organik tanpa bahan kimia apapun, serta diumbar sehari sekali sebagai bentuk latihan. Wah, hidup kamu pasti bahagia banget ya, sukacita selalu. Biasanya butuh waktu hingga 9 bulan untuk mengkonversi sapi konvensional menjadi sapi organik. Terus, Otan jadi penasaran deh, emang bisa kelihatan ya mana sapi konvensional dan mana yang sapi organik atau sapi bahagia? Oh iya Mas, gimana sih kalau ciri-ciri sapi yang bahagia itu? Oh ya Tan, jadi sapi yang bahagia itu yang pertama matanya cemerlang, kemudian telinganya tegak, dan satu lagi nih, jadi sama manusia dia gak takut, itu yang paling penting. Oh gitu Mas. Walah, kalau sapinya bahagia, produksi susunya juga pasti bikin peternak senang juga dong. Wow, kalian benar-benar bahagia ya sobat kecil. Anakan sapi ini ialah hasil perkawinan dua sapi organik teman. Dan saat masih belia seperti ini, mereka dibiasakan untuk main ke rumput nih teman. Kamu bisa main dan makan rumput sepuasnya. Mantul, seneng banget kan? Uniknya sapi organik ya seperti ini teman. Mereka nggak takut sama manusia, bahkan pengennya deket-deket terus sama Kak Cynthia. Karena diperlakukan dengan sangat lembut inilah teman, yang membuat sapi organik sangat menerima kehadiran manusia. Melalui jilatan itu, sapi berusaha untuk berkomunikasi, mengenali, hingga menjalin ikatan dengan manusia. Jadi kalau kamu dijilat sapi, gak perlu khawatir ya. Itu dok, yang di sana ya dok ya? Ada apa ini? Sepertinya Kak Cynthia sedang buru-buru bersama Pak Dokter. Kenapa Kak? Ada yang genting ya Kak? Mau kemana Kak? Oh iya Tan, ini kita lagi mau ngecek kandungan sapi organik. Apa dia udah bunting, apa belum? Iya kan dok? Ya udah dok, ayo dok, kita cepet-cepet. Wah, kalau begitu harus segera Kak, biar nggak ada bahaya. Seluruh sapi di sini secara rutin diperiksa kehamilannya teman. Untuk mengetahui sapi sedang hamil atau tidak, menggunakan alat USG atau ultrasonografi. Alat ini terdiri dari probe yang akan dimasukkan dalam rektum, monitor yang akan menampilkan gambaran rahim sapi, dan mesin USG yang memancarkan gelombang ultrasound. Saat probe berada di organ reproduksi sapi, mesin akan memancarkan gelombang yang akan berbenturan dengan janin sapi. Gelombang inilah yang akan dipantulkan lagi dan diterjemahkan ke dalam monitor. Wah, ada kabar gembira nih Tan, Otan bakal punya teman baru. Sapinya bunting 3 bulan, berarti kurang 6 bulan lagi dia lahir ya dok ya? Wah, sehat-sehat ya sapi. Wah, Sobat Otan jadi mama. Asik. Dengan alat USG ini kita bisa tahu teman, usia kebuntingan sapi sejak 10 hingga 14 hari. Teman, bahas sapi memang gak ada habisnya ya. Kali ini ada Sobat Otan yang mau unjuk gigi, alias unjuk kekuatan nih. Pokoknya saking kuatnya, bikin mata kalian gak bisa berkedip. Itu kan yang kamu bawa pasir, bukan kapas. Karena punya kekuatan
kekuatan yang super, sobat otan ini banyak dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia. Oh iya, saking kuatnya mereka, dalam sekali angkut bisa membawa pasir dengan bobot 1-2 ton loh. Wadidaw! Berbeda dengan delman yang menggunakan tenaga kuda sebagai penariknya. Cikar menggunakan sapi jenis PO atau peranakan ongol sebagai tenaga utamanya. Sapi PO yang dipakai untuk menarik cikar biasanya adalah sapi jantan. Sapi PO memang terkenal dengan sapi pekerja sekaligus pedaging, teman. Selain kekuatannya, kelebihan sobat otan ini juga mampu beradaptasi dengan lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Tapi otan jadi penasaran deh, kira-kira kalau orang lain yang kasih instruksi mereka mau nurut nggak ya? Go! Pak, kok nggak jalan-jalan sih, Pak? Go itu berhenti, go itu. Oh, terus kalau jalan apa, Pak? Kalau jalan, yo itu jalan. Tapi Ya, ini jalan nggak, Pak? jalan, ini jalan. Oh iya. Iya toh? Iya. Ya ampun, maafkan Kak Tata ya Paman. Sepertinya ini ada miskomunikasi di antara kita. Teman, siapa sangka kalau sobat otan ini ternyata juga lekat dengan tradisi di berbagai daerah. Wah, kayaknya otan mencium aroma ketupat nih. Padahal kan lebaran masih jauh. Kok udah pada banyak yang masak sih? Eits, jangan bingung. Ketupat-ketupat ini dimasak dalam rangka tradisi kupatan sapi. Tradisi ini sudah diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu oleh warga di daerah Tuban, Jawa Timur. Sebagian para petani masih menggunakan tenaga sapi untuk membantu pekerjaannya. Nah, kupatan sapi ini dirayakan sebagai rasa syukur agar sapi-sapi mereka diberi kesehatan dan keberkahan. Biasanya tradisi ini diselenggarakan setiap 1 bulan sekali saat Jumat Pahing. Nyuwun selamat kami dengan boten nonton nalangan sambi kalau nyuwun kabel sak ciptaan basa. Setelah menggelar doa bersama, leher sapi akan dibalur dengan minyak terlebih dahulu. Baru setelah itu akan dikalungkan kupat yang sudah dimasak tadi. Tujuan dikalungkannya kupat di leher sapi sebagai simbol hadiah dari pemilik kepeliharaannya, teman. Selain itu, filosofi kupat yang mengakui kesalahan juga menjadi dasar alasan tradisi ini dilakukan. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam membantu para petani di sini ya, Sob. Siapa itu? Tubuhnya kekar, badannya gagah, penampilannya seram. Kita coba sapa yuk. Iwana! Hei Iwana! Ih, sombong banget dipanggil nggak nengok. Padahal kan Iwana nama kamu, Sob. Bukan pemberian nama dari pemiliknya ya, tapi ternyata Iwana adalah istilah asli iguana dari bahasa Taino suku asli Amerika yang bermakna kadal-kadalan. Nah, reptil asal Amerika ini memiliki 48 spesies. Salah satunya iguana rhinoceros. Hewan endemik Pulau Hispaniola Amerika Utara ini mempunyai wajah yang lebih serem. Struktur badan rhino juga lebih besar, teman. Tapi serem-serem begini, rhino gak menyerang manusia kok. Kak Selin kelihatannya singset dan ramping. Ternyata beratnya sampai 50 kilogram. Walah, ini karena ada sumbangan berat badan dari kamu, Sob. Kalau berat Kak Selin sendiri 43 kg, itu artinya 7 kg disumbang dari tubuh rhino. Berat juga ya kamu. Otan
dan Kak Selin bukan lagi di posyandu, teman. Tapi Otan mau buktiin kalau iguana termasuk reptil yang kuat banget. Ini buktinya. Dengan beban seberat tubuh Rino, ia juga sanggup kok membawanya kemana-mana. Eits, tapi kali ini Rino nggak sendirian. Ada penantang nih dari kubu iguana hijau nih. Semua siap? Mulai! Ya, kedua iguana ini nampak masih lincah membawa beban seberat tubuhnya sendiri. Pertandingan cukup sengit nih, belum ada yang menyerah. Maju terus, pantang mundur. Dan hasilnya seimbang. Keren, ternyata kekuatan iguana hijau boleh juga ya. Baiklah, babak kedua kita tambah dengan 2 kali beban tubuh ya. Bersiap, go! Ya, mulai terpantau Rino melangkah sedikit demi sedikit. Namun dari kubu lawan masih diam tidak bergeming. Rino semakin melaju cepat dan si hijau dinyatakan menyerah. Sayang sekali kamu gugur di babak kedua, Sob. Otomatis juara terkuat kita adalah rhinoceros. Yeay! Siapa itu? Beraninya jangan ngintip dong. Sob, awas! Ada yang memata-matai kamu. Kabur! Wah, Otan lari ke sini ada dia. Otan manjat pohon juga ada dia. Tidak! Sebentar. Sepertinya Otan kenal akrab deh sama makhluk ini. Walah, saking paniknya Otan pikir lagi terjebak di Pulau Godzilla. Nggak taunya mereka adalah iguana. Tapi serem juga ya berada di ratusan ekor iguana begini. Muka sangar, badan bersisik duri. Ratusan ekor iguana berlomba memperebutkan sayur kangkung. Gagal terlihat seperti hewan predator deh, Sob. Ya, namanya juga iguana. Jenis kadal ini memiliki wajah dan badan yang cukup menakutkan banyak orang. Tapi soal makan ya cuma sayur dan buah. Lebih sehat dari teman di rumah ya. Walaupun memakan sayuran, iguana mempunyai gigi yang tajam dan rahang yang kuat. Hal ini berfungsi untuk menggigit lawan sebagai salah satu bentuk pertahanan dirinya. Betul kan? Iguana gak seserem yang kalian pikirkan kok. Buktinya Kak Selin aja berani nih main bareng iguana. Ada yang warna biru, kuning, merah. Hampir lengkap kayak warna pelangi ya. Weh, santai bro. Kenapa sih? Kok marah-marah depan penonton? Sabetan ekor iguana memang dilakukan untuk menyerang lawan, teman. Tapi sebenarnya sebahaya apa ya kibasan dari ekor reptil satu ini? Coba Kak Selin, kita buktikan dengan deretan telur puyuh ini. Wah, sabetan ekornya cukup kuat ya, hingga mampu memecahkan cangkang telur loh. Teman, meski sabetan iguana tidak berbahaya untuk manusia, tapi bisa kalian bayangkan bagaimana nasib iguana atau hewan lain yang coba-coba mengganggu wilayah kekuasaannya. Meski bukan reptil kanibal, tapi iguana nggak bisa dianggap remeh nih di kalangan kadal. Waduh, cantik-cantik kok main tanah sih, Kak.
Loh, ternyata Kak Selin sedang menggali harta karun, teman. Lihat apa yang didapat. Isinya telur iguana. Asik. Kata Paman, saat ini sedang musim induk iguana bertelur, teman. Jadi harus rajin diperiksa nih gundukan pasir di kandang. Benar saja kan, ibu iguana sudah menaruh telurnya. Oh iya, normalnya induk iguana bertelur sebanyak 30 butir. Nah, untuk mencegah telur gagal tetas, lebih baik kita pindahkan ke inkubator aja ya. Nah, kalau sudah dipindahkan, tinggal tunggu 75 hari hingga bayi iguana menetas dari cangkang deh. Tada! Ini dia Baygun, alias bayi iguana. Umur iguana albino ini baru 1 hari, teman. Halo dede-dede gemes. Warna kuningnya cerah dan cantik banget ya. Selamat datang di dunia. Loh. Bukannya istirahat malah naik pohon. Mentang-mentang kamu arboreal ya. Ada monyet. Tapi iguananya kayaknya nggak takut. Malah jalan terus. Nah loh, justru monyet ekor panjangnya yang panik. Dari gerak-geriknya sepertinya Sobat Otan ini ketakutan. Tuh lihat, gigit-gigitin kayu. Salting ya sob, alias salah tingkah. Monyetnya berusaha menakut-nakuti si iguana tuh, tapi kayaknya nggak mempan deh. Iguananya cuek aja. Benar-benar reptil berdarah dingin kamu sob. Iguananya sepertinya memang kepingin beristirahat di pohon deh. Tuh lihat matanya, udah mulai ngantuk kena angin sepoi-sepoi. Seperti halnya iguana hijau, iguana merah ini juga arboreal ya teman. Mau kemana sob? Nah kan, kabur deh monyetnya. Cie, Kak Dina lagi narsis nih. Senyum-senyum sendiri di cermin. Cerminnya boleh Otan pinjam sebentar, Kak? Otan mau kasih lihat teman-teman di rumah nih. Kalau iguana merahnya kita kasih cermin, reaksinya seperti apa ya? Iguananya mulai ngangguk-ngangguk. Waduh, cerminnya diseruduk tuh teman. Diseruduk lagi. Untung gak pecah ya. Masih coba diserang lagi cerminnya. Wah. Agresif banget sih kamu sob. Sebagai informasi kalian nih, iguana merah non agresif ini berjenis kelamin jantan teman. Si jantan ini sedang memasuki musim berkembang biak, sehingga perilakunya menjadi lebih galak dibanding biasanya. Walah, pantesan. Tuh lihat di sini ikan pari, di sini ikan pari, semuanya ikan pari. Pemirsa, selamat datang di pertandingan sepak bola air tahun ini yang begitu cetar membahana. Para peserta lomba kali ini adalah si ikan pari air tawar. Apakah ia bisa menunjukkan skill terbaiknya atau malah menyerah sebelum bertanding? Kalau begitu, mari langsung kita saksikan
pertandingan dimulai. Teman, pari memang memiliki rasa ingin tahu yang besar karena ia termasuk hewan yang cerdas. Oh iya, kalian perhatikan gak? Saat menggiring bola tadi, sobat asli benua Amerika ini geraknya seperti melayang ya. Padahal sebenarnya ia sedang berenang di permukaan air, teman. Nah, yang menjadi alat geraknya adalah sirip yang berada di perut mereka. Itu loh yang bentuknya mirip kaki mendayung. Lucu banget kan? Wah, Karya lagi di mana nih, Kak? Penuh akuarium begini. Nah, Tan, Karya sekarang lagi ada di rumah ikan pari air tawar. Di sini tuh ada ratusan ikan pari, banyak banget kan? Tuh lihat di sini ikan pari, di sini ikan pari, semuanya ikan pari. Nah, Mas, di sini jenisnya apa aja nih, Mas? Di sini ada jenis pink diamond, jenis Motoro, dan jenis albino. Banyak ya. Karya, mau ngapain Kak sama udang-udang itu? Kakak lapar ya, mau bikin bakwan? Ota nanti bagi ya, Kak. Ih, bukan, Tan. Udang beku ini buat ngasih makan ikan pari, tapi caranya unik. Nih, Mas. Oke. Unik gimana sih, Kak? Loh, jangan Kak Jimmy, hati-hati. Nanti tangan Kak Jimmy bisa terluka. Awas! Kok kamu sama sekali gak marah atau menghindar sih, Sob? Ini benar-benar di luar Naila. Kok kalian bisa-bisanya sih kalian tahu kalau ada makanan favoritmu di tangan Kak Jimmy? Teman, rahasia sobat karnivora ini bisa begitu jinak karena sudah diajari cara hand feeding atau pemberian makan secara langsung dari tangan. Makanya saat tangan Kak Jimmy turun, mereka sudah paham dan otomatis mendekat. Di sini, ikan pari air tawar biasa makan krustasea seperti udang dan hewan avertebrata lainnya. Biasanya mereka menggunakan rahangnya yang kuat untuk menghancurkan mangsanya. Kermaks! Nah, kalau tadi kita main bareng sobat ikan pari air tawar, sekarang Otot juga mau ngajak teman semua ketemu pari air laut. Yeay! Pertemuan Otan dan si ikan pari kali ini cukup spesial, teman, karena kita mau bertemu langsung di bawah air. Hore! Eits, tapi bertemunya bukan di laut ya, melainkan di kolam raksasa Jakarta Aquarium Safari. Mantul! Persiapan sudah selesai nih. Ayo Kak Riza dan Kak Tony, langsung gas nyemplung ke air. Biur! Wah, belum apa-apa si pari sudah langsung nyamperin tim si Otan nih. Mereka bisa dengan cepat merespon karena mencium bau makanan. Tahu aja deh kalau tim si Otan bawa potongan ikan segar. Pari memiliki indera penciuman dan penglihatan yang sangat kuat, teman. Dengan kemampuannya ini, mereka dapat berburu dengan baik dalam beberapa kondisi. Oh iya, tahukah kalian kalau ikan pari termasuk hewan purba? Mereka telah berevolusi selama 400 juta tahun lalu, dan kini ada sekitar 650 spesies ikan pari di dunia. Nah, kalau di sini kita bisa bertemu dengan eagle ray, cow nose ray, pari ekor sapi, pari totol biru, hingga pari mangrove. Lumayan banyak ya. Tapi kalau soal makanan, yang paling bersemangat adalah si pari burung dan pari hidung sapi tuh. Ya maklum saja ya, karena kedua jenis ini termasuk ikan pari yang agresif.
Ayo gantian sob, biar semuanya kebagian.